Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Cut Tarina dari Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh dengan NIM 240170149. Di video kali ini saya bakal bahas konsep kriptografi serta implementasinya baik metode klasik maupun metode modern. Nah, kriptografi ini salah satu aspek paling menarik dalam dunia keamanan sistem komputer. Kita akan melihat bagaimana pesan rahasia dilindungi mulai dari metode klasik seperti substitusi dan transposisi hingga metode modern dengan kunci simetris dan asimetris. Baik, kriptografi berasal dari dua kata Yunani, kriptos yang berarti rahasia dan graphein yang berarti menulis. Jadi, secara sederhana, kriptografi adalah seni dan ilmu menulis pesan rahasia. Dulu, kriptografi digunakan untuk komunikasi militer dan diplomatik. Tapi sekarang, ia menjadi dasar keamanan dalam dunia digital, dari pesan WhatsApp hingga transaksi perbankan online. Nah, dalam konsep kriptografi, pesan asli disebut plain text. Ketika pesan ini diubah menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, hasilnya disebut ciphertext. Dengan proses mengubahnya disebut enskripsi, sedangkan proses mengembalikannya disebut deskripsi. Dan yang paling penting, semuanya bergantung pada kunci atau key yang menentukan bagaimana pesan diubah dan dikembalikan. Di masa lalu, pesan rahasia sering dijaga dengan cara yang sederhana tetapi cerdas. Dalam metode substitusi, setiap huruf diganti dengan huruf lain. Misalnya dalam Caesar Cipher, huruf digeser 3 posisi. Sedangkan transposisi tidak mengganti huruf tapi mengacak urutannya agar sulit ditebak, seperti pada Rail-Fins Cipher. Meskipun tampak kuno, metode ini menjadi dasar bagi teknik enskripsi modern yang kita gunakan sekarang. Seiring berkembangnya teknologi, kriptografi menjadi jauh lebih kompleks. Dalam kriptografi simetris, satu kunci digunakan untuk mengunci dan membuka pesan. Contohnya adalah algoritma AES dan DES yang masih digunakan di banyak sistem. Sementara itu, kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda. Satu untuk menginskripsi kunci publik dan satu lagi untuk mendeskripsi kunci private. Nah, contohnya adalah RSA yang digunakan dalam komunikasi aman di internet. Nah, kriptografi bukan hanya sekedar teori, tapi digunakan setiap hari dalam kehidupan kita. Pesan WhatsApp yang terenskripsi agar tidak bisa disadap, situs web dengan halaman HTTPS menggunakan kriptografi agar transaksi aman. Bahkan mata uang kripto seperti Bitcoin terdiri di atas prinsip enskripsi dan tanda tangan digital. Jadi, tanpa kita sadari, kriptografi hadir di hampir setiap aktivitas digital yang kita lakukan. Tapi tentu saja, dunia kriptografi juga punya tantangan. Munculnya komputasi kuantum diprediksi bisa memecahkan algoritma enskripsi yang saat ini dianggap aman. Karena itu, para ahli terus mengembangkan sistem yang lebih cepat dan lebih kuat. Di sisi lain, edukasi dan kesadaran pengguna tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan digital masa depan. Jadi, pada akhirnya, kriptografi bukan hanya tentang menyembunyikan pesan, tapi tentang menciptakan kepercayaan di dunia digital yang penuh risiko. Dari metode klasik hingga sistem modern, tujuannya tetap sama, menjaga kerahasiaan, keaslian, dan keutuhan informasi. Terima kasih sudah menonton.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.